Halo teman-teman, salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari mahasiswa semester 7 Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi. Pada kesempatan ini kami akan memberikan edukasi kepada teman-teman semua mengenai kesiapsiagaan terhadap bencana tsunami. Mengingat di daerah kita ini, Sulawesi Utara, sangat rentan terhadap bencana tsunami, maka kelompok kami berpikir teman-teman mungkin akan sangat membutuhkan informasi mengenai apa yang harus dilakukan dalam mewaspadai bencana tsunami. Sebelum lebih lanjut, kami akan menginformasikan bahwa video ini kami buat untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab kami sebagai mahasiswa dalam mata kuliah keperawatan bencana dengan dosen pengajar Nurse Erika Sembiring MKep. Selamat menyaksikan. Nah, jadi pertama sekali kelompok kami akan menjelaskan tentang pengertian daripada tsunami. Jadi, tsunami itu merupakan serangkaian peristiwa bersamaan terjadinya antara gelombang dan ombak laut, baik dari ketinggian dari 1 meter hingga puluhan meter, yang disebabkan oleh pergeseran lempeng di dasar laut ataupun gempa di dasar laut. Nah, tsunami ini dapat menyebabkan berbagai ancaman nyawa ataupun banyaknya kematian. Jadi, tsunami ini merupakan jenis dari bencana alam yang disebabkan oleh pergerakan lempeng di bawah laut ataupun gempa di laut yang akan menimbulkan timbulnya ombak ataupun gelombang yang sangat besar. Selanjutnya, perlu kita ketahui tanda-tanda dari bencana tsunami. Yang pertama, diawali dengan gempa bumi yang kuat atau lemah yang lebih dari 30 detik. Yang kedua, air laut surut secara mendadak. Dan yang ketiga, hewan-hewan menjauhi pantai. Yang selanjutnya, ini ada 3 upaya utama rencana kesiapsiagaan dalam menghadapi suatu bencana. Nah, kita akan membahas pada poin yang pertama itu miliki sebuah rencana darurat pada keluarga. Itu ada analisis ancaman di sekitar, identifikasi titik kumpul, nomor kontak itu penting, ketahui rute evakuasi, identifikasi lokasi untuk mematikan air, gas, dan listrik, identifikasi titik aman di dalam bangunan atau rumah, dan yang terakhir identifikasi anggota keluarga yang rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas. Upaya yang kedua ini membahas tentang menyimpan 10 benda yang akan dibutuhkan saat bencana. Nah, yang pertama, air minum untuk 3-10 hari. Yang kedua, makanan untuk 3-10 hari. Yang ketiga, obat P3K, pertolongan pertama pada kedaruratan. Yang keempat, obat-obat pribadi. Yang kelima, lampu senter dan ekstra baterai. Yang keenam, radio dan ekstra baterai. Yang ketujuh, sejumlah uang dan dokumen penting. Contohnya, sertifikat kelahiran, sertifikat tanah atau rumah, ijazah, dokumen asuransi, surat kepemilikan aset, dan lain sebagainya yang dibutuhkan. Dan yang ke-8, pakaian jaket dan sepatu. Yang ke-9, peralatan contohnya fluid, sarung tangan, selotip, pisau serbaguna, masker, dan pelindung kepala, dan lain sebagainya yang sesuai kebutuhan. Yang ke-10, pembersih hygiene seperti tisu basah, hand sanitizer, perlengkapan mandi, dan lain sebagainya sesuai yang dibutuhkan. Kemudian, untuk menyimak informasi dari berbagai media, contohnya itu seperti radio, televisi, lewat media online, kemudian sumber lain yang resmi. Nah, kita itu dapat memperoleh informasi resmi terhadap penanganan darurat dari BPBD, kemudian BNPB, dan kementerian atau lembaga terkait. Kemudian, apabila kita sudah terbentuk posko, maka informasi lanjutan yang akan diberikan oleh posko setempat. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan setelah terdapat tanda-tanda akan terjadinya tsunami? Yang pertama, jauhi pantai apabila kita melihat air surut secara mendadak. Yang kedua, jika kita melihat gelombang air laut, berarti posisi kita tidak pada jangkauan yang aman, sehingga kita harus menjauh dari posisi tersebut. Dan yang ketiga,
kita memiliki waktu 30 menit untuk segera pergi ke daratan yang ketinggiannya sekiranya 30 meter. Tetap di sana sampai kondisi dinyatakan aman. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan teman-teman mengenai kesiapsiagaan kita dalam menghadapi bencana tsunami.